Pada pertemuan kali ini, kita akan menilai sebuah buku fiksi dan non-fiksi. Untuk bisa menilai buku fiksi dan non-fiksi, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan identitas buku. Identitas buku terdiri atas judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Sebagai contoh buku yang akan kita nilai adalah untuk buku fiksi karangan Andrea Hirata dengan judul 11 Patriot, penerbit Bentang, tahun terbit 2011 dengan jumlah halaman 108 halaman. Sedangkan buku non-fiksi yang akan kita analisis adalah buku karangan Ari Wulandari dengan judul Jadi Penulis Fiksi Gampang Kok. Penerbitnya Andi Yogyakarta, tahun terbit 2007 dengan jumlah halaman sebanyak 182 halaman. Berikutnya, yang kedua adalah kita harus menuliskan sinopsis atau ringkasan isi buku. Untuk membuat sebuah sinopsis, langkah yang kita lakukan adalah dengan cara membaca keseluruhan isi buku. Kemudian, ambil intisari dari buku tersebut. Ketika kita mengambil intisari, maka hal itu dapat dijadikan sebagai sebuah sinopsis dari buku yang kita baca, baik buku fiksi maupun buku non-fiksi. Berikutnya, kita harus bisa menilai kelemahan dan kelebihan buku, baik itu buku fiksi maupun buku non-fiksi. Kelebihan buku dapat dilihat dari bahasanya, bentuk tulisannya, covernya, segi penceritaannya, dan lain-lain. Demikian juga kelemahannya dapat kita lihat dari pilihan alur, kualitas kertas, sajian tokoh cerita, dan sebagainya. Berikutnya, kita harus menemukan perbedaan dari kedua buku yang kita nilai, baik itu dalam pilihan bahasanya berupa penggunaan majas, penggunaan alur cerita ataupun tokoh cerita dalam buku fiksi, kemudian isi berdasarkan penjelasan yang ditampilkan oleh pengarang dalam bentuk imajinasinya, bentuknya baik itu novel, cerpen atau sebagainya, kemudian pilihan kata yang digunakan apakah bersifat konotatif, denotatif, dan sebagainya. Sedangkan untuk buku non-fiksi, ketika kita akan menemukan perbedaannya dengan buku fiksi, dapat kita lihat dari pilihan bahasanya, alur yang digunakannya, isi berdasarkan sajian faktanya, kemudian bentuk artikel yang digunakan. Jadi bedanya dengan bentuk fiksi adalah jika fiksi itu berbentuk kisahan, berbentuk novel dan sebagainya, tetapi untuk buku non-fiksi biasanya dia berupa artikel, ensiklopedi, biografi, dan lain-lain. Kemudian kata yang digunakan lebih bersifat denotatif. Jadi ketika di buku fiksi maka kata yang digunakan lebih banyak menggunakan yang bersifat konotatif, maka di buku yang sifatnya non-fiksi kata yang digunakan lebih menggunakan kata yang bersifat denotatif. Kemudian kita juga harus menemukan persamaan dari kedua buku, baik dari segi isi, gaya bahasa, dan sebagainya. Kemudian harus menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam buku, baik buku fiksi maupun non-fiksi. Nilai itulah nilai yang dapat digunakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nilai moral, nilai sosial, nilai religius, nilai pendidikan, nilai filosofis, nilai sejarah, nilai psikologi, nilai ekonomi, nilai perjuangan, dan lain sebagainya. Berikutnya yang terakhir adalah simpulan. Jadi setelah membaca keseluruhan, maka ketika kita menilai buku, kita dapat memberikan simpulan secara umum tentang gambaran isi buku tersebut. Demikian sajian bagaimana cara menilai
sebuah buku fiksi dan non-fiksi.